Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Japa Web Application, tema pengajian pada PT Jaya Persada Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andina Andriani, NIM 111180722. Nama saya Ayu Lestari dengan NIM 111814447. Nama saya Mufidah Hanafiah, NIM saya 11181002. Perkenalkan, nama saya Munisa Hanifah dengan NIM 111818004. Nama saya Nurul Komariah dengan NIM 111802207. Nama saya Sinta Lestari dengan NIM 111800986. Oke, langsung saja ke database penggajian. Di sini ada 8 tabel. Yang pertama ada tabel tutor, filenya kode underscore tutor, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. Apa itu char? Char adalah tipe data karakter yang panjangnya tetap. Jadi ketika kita misalnya membuat tabel dan mendeklarasikan suatu tipe data char dengan panjang 5 karakter, maka SQL Server akan mengalokasikan memori pada media penyimpanan sebanyak panjang karakter yang kita deklarasikan. Yang kedua itu ada nama underscore tutor, tipenya char, size-nya 20, file alamat underscore KTP, tipenya char, size-nya 50, alamat underscore domisili, tipenya char, size-nya 50, file AHP, tipenya char, size-nya 15, email, tipenya char, size-nya 30. Yang kedua ada tabel penerima. Yang pertama itu ada kode penerima, underscore penerima, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. File nama underscore penerima, tipenya char, size-nya 20, alamat underscore penerima, tipenya char, size-nya 50. File nomor telepon underscore penerima, tipenya char, size-nya 15, email underscore penerima, tipenya char, size-nya 30. Yang ketiga ada tabel admin, file kode admin, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. Nama underscore admin, tipenya char, size-nya 20. File alamat underscore admin, tipenya char, size-nya 50. File nomor underscore telepon, tipenya char, size-nya 15. File email, tipenya char, size-nya 30. Yang keempat ada tabel daftar hadir, filenya kode underscore hadir, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. File kode underscore tutor, tipenya char, size-nya 5, keterangannya forage key. File tanggal underscore training, tipenya date. File materi ter underscore detail, tipenya char, size-nya 20. File keterangan enum, size-nya hadir, tidak hadir. Apa itu enum? Enum itu merupakan tipe data yang berisi sekumpulan konstanta. Dan ada yang kelima, tabel ajuan underscore anggaran, filenya kode underscore ajuan, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. Sifat underscore ajuan, tipenya char, size-nya 15, file peruntukan underscore anggaran, tipenya char, size-nya 20, file tanggal underscore ajuan, tipenya date, size enggak ada, file detail underscore pengajuan, tipenya char, size-nya 30, file jumlah, tipenya integer, size-nya 15. Yang keenam yaitu ada tabel sertifikat underscore pembayaran. Filenya ada kode underscore proyek, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key. File kode underscore ajuan, tipenya char, size-nya 5, keterangannya forage key. File nama underscore pekerjaan, tipenya char, size-nya 20. File prosentase underscore pekerjaan, tipenya integer, size-nya 5.
File nilai underscore pekerjaan, tipenya integer, size-nya 15. File sub, tipenya integer, size-nya 15. Total, tipenya integer, size-nya 15. File terbilang, tipenya char, size-nya 60. Kode underscore admin, tipenya char, size-nya 5. Keterangannya for each key. Oke, yang ketujuh ada tabel potongan, filenya kode underscore proyek, tipenya char, size-nya 5, keterangannya for each key. File uang underscore muka, tipenya integer, size-nya 15. File ppn, tipenya integer, size-nya 15. File pph underscore 23, tipenya integer, size-nya 15. Termin underscore 1, tipenya integer, size-nya 15. Termin underscore 2, integer, size-nya 15. Termin 3 underscore 3, integernya 15. Termin underscore 4, integernya 15. Sub tipenya integer, size-nya 15. Dan yang terakhir ada tabel penyerahan underscore anggaran. Akronim kode underscore proyek, tipenya char, size-nya 5, keterangannya for each key. Akronim kode underscore penerima, tipenya char, size-nya 5, keterangannya for each key. Akronim nilai underscore rp, tipenya integer, size-nya 15. Akronim tanggal atau tanggal underscore penyerahan, tipenya date. Akronim detail, tipenya char, size-nya 15. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan halaman login. Di sini nama file HTML-nya index_1.html. Detailnya login ke program penggajian. Link rel sama dengan style sheet, type-nya text slash css, href config/login.css ini untuk tampilan halaman loginnya. Lalu di sini ada body-nya div class sama dengan container on click di sini agar ketika kursor diarahkan ke layar akan membuka tampilan login. Top, bottom, center. Silahkan login, masukkan username dan password. Form style, align content, center. Metodenya post. Actionnya login aksi.jsp. Nanti akan diarahkan ke login aksi.jsp. Di sini masukkan username, masukkan password. Lalu input type submit ini button untuk loginnya. Ini untuk codingan login aksinya. Di sini ada script untuk loginnya. Deklarasi di sini string username-nya dibuat menjadi 2. Value username-nya string UN. Terus password-nya string password. Username yang pertama admin 1, username kedua admin 2, dan password untuk admin 1 kata, password untuk admin 2 itu sandi. Boolean valid sama dengan false. Ini jika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan menampilkan login berhasil. Masukkan password username 1 dan password 1, masukkan username 2 dan password 2. Kemudian jika benar akan menampilkan login berhasil. Dan akan dihubungkan ke beranda1.jsp. If valid. Di sini kita sudah mendeklarasikan boolean valid sama dengan false. Jadi jika kita memasukkan username salah atau tidak sesuai, maka akan muncul login gagal dan akan masuk ke index_1.html atau halaman loginnya.
ini adalah tampilan login. Lalu untuk melihat tampilan loginnya, kita masuk ke NetBeans, lalu kita run HTML-nya. Ini adalah tampilan loginnya. Di sini kita akan memasukkan username yang benar dan password yang benar. Klik admin, lalu kita masukkan password admin 1, misalnya kata login. Maka akan muncul login berhasil. Nah, lalu kita mencoba masukkan username dan password yang tidak sesuai. Lalu ini sudah masuk ke beranda karena tadi username dan passwordnya sesuai. Lalu kita coba untuk username yang tidak sesuai. Sini kita masukkan admin 2. Masukkan password yang admin 1, kata. Akan muncul login gagal. Lalu akan kembali ke halaman index_1.html. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beranda. Nah, di sini ada directive take dan directive taglib. Ada SQL set data source. SQL ini pencahariannya diambil dari database penggajian. Lalu ada doc tipe HTML, yaitu meta char set dan meta name. Titel aplikasi penggajian. Jadi judul ini nantinya ada di bar web aplikasi. Terus ada beberapa tag link yang digunakan untuk memanggil template seperti bootstrap.css, fontawesome.css, Morris strip 0.4.3.nin.css, custom.css, dan CSS family sama dengan open plus sun. Lalu ada CSS table.css dan setting.js yang ada di folder config. Ada tag akhir yaitu head, body, div, id, dan marquee behavior alternate. Program studi sistem informasi akuntansi. Jadi untuk suatu perintah untuk membuat teks bisa bergerak. Jadi tulisan program studi sistem informasi akuntansinya bisa bergerak. Kemudian href beranda.js JSP penggajian, jadi judulnya penggajian, kemudian ada logout. Nah, dia memanggil index _1.html. Jadi ketika diklik logout akan muncul ke halaman login. Selanjutnya, di sini ada navto. Ini navigasi atas. Nah, di sini ada menu-menunya. Yang pertama yaitu home.
tag linknya memanggil ke beranda 1.jsp. Terus ada kelas Pak Home. Pak ini merupakan nama kelas untuk pembuatan icon. Contohnya di sini icon home atau rumah. Selanjutnya ada master data. Master data di dalamnya ada menu data tutor, data penerima, data admin. Menunya ini kita buat jadi drop down. Data tutor ahref sama dengan beranda.jsp, beranda 1.jsp sama dengan halaman sama dengan tampil tutor dan aksi sama dengan simpan. Ini halaman yang akan dipanggil oleh URL ada di Saveflet dan untuk yang lainnya juga sama. Selanjutnya transaksi. Di dalamnya ada menu daftar hadir, ajuan anggaran, sertifikat pembayaran, dan penyerahan anggaran. Ini juga sama, dibuat drop down. Selanjutnya ada laporan. Laporan ini di dalamnya hanya ada menu laporan cash flow management. Juga kita buat tulisan bergerak kembali menggunakan mark Q yaitu date dan time yang ada di laptop kita dan tulisan sistem informasi akuntansi Universitas BSI aplikasi penggajian. Nah, selanjutnya ada beginner, kemudian ada Sikos. Ini halaman yang akan dipanggil nantinya. Ada nama halaman tampil tutor, tampil penerima, tampil tutor, dan juga include filenya sama dengan tutor.jsp. Nah, tampil penerima sama file sama dengan penerima.jsp. Tampil admin, file sama dengan admin.jsp. Hadir, file sama dengan daftar hadir.jsp. Ajuan, file sama dengan ajuan anggaran.jsp. Potongan, file sama dengan potongan.jsp. Sertifikat, file sama dengan sertifikat pembayaran.jsp. Penyerahan, file sama dengan penyerahan anggaran.jsp. Cetak laporan, file sama dengan cetak laporan cash.jsp. Dan halaman home. Halaman sama dengan home. Kemudian sesudah itu ada Sikos. Ini merupakan tag akhir seperti div, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tampilan berandanya. Penggajian pada PT Jaya Persada Indonesia. Ada home, ada master data, transaksi, dan laporan. Baik, selanjutnya ini tampilan untuk codingan beranda. Kita run dulu. Seperti ini tampilan beranda program studi Sistem Informasi Akuntansi penggajian pada PT Jaya Persada Indonesia.
Nah, ada home, ada master data, ada transaksi, dan ada laporan. Pada data master data terdiri dari data tutor, data penerima, data admin, dan pada transaksi ada daftar hadir tutor, ajuan anggaran, sertifikat pembayaran, dan penyerahan anggaran. Lalu pada laporan, ada laporan cash flow management. Semua data ini dibuat secara drop down. Dan pada samping kanan atas ada logout untuk keluar. Baik, kita lanjutkan ke koneksi .java. Nah, di sini ada koneksi .java, ini berada di pages control yang digunakan ke dalam database. Kemudian di sini ada import-importnya. Apa itu import? Import merupakan suatu perintah untuk memasukkan suatu metode atau perintah dalam bahasa pemrograman Java, sehingga perintah tersebut dapat aktif dan digunakan atau berfungsi. Import java.sql.connection, import java.sql.bintang, import java.util.logging.level, import java.util.logging.logger, import java.sql.driver manager, import java.sql.resourceset, import java.sql.statement. Selanjutnya, ada metode public static void. Ambil koneksi, try, string db penggajian. User-usernya, root, passwordnya tidak ada. Dan juga ada public koneksi, throw class not found exception, public koneksi, string db nama, string db name, string uname, string password, throw class not found exception, public void buka koneksi, public void disconnect resourceset rs, public resourceset ambil data string SQL, public void close throw SQL exception. Selanjutnya di pesan.java. Di sini ada pages control. Nah, pesan.java ini berada di pages control. Pesan ini digunakan nantinya akan menampilkan data berhasil ditambah, diganti, atau dihapus. Untuk servlet di sini, kita menggunakan servlet yang tidak begitu panjang. Jadi kita hanya memanggil kelas-kelasnya saja yang dibutuhkan. Nah, di sini ada public class. Public string process, string SQL, string URL, string status. Throw class not found exception, SQL exception. Koneksi con, new koneksi, con.stmt.execute update SQL. Con.close string result. Ini JavaScript-nya.
alert, data berhasil ditambah di plus status. Misalnya, data berhasil ditambah windows.location plus URL, lokasi URL yang dipanggilnya. Sama dengan script. Return result, public string, proses 2, string SQL, string URL, string status, throw class not found exception, SQL exception, connect, public void process, string SQL, throw class not found exception, SQL exception. Baik, di sini selesai untuk beranda, koneksi.java, dan pesan.java. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang master data, yaitu yang meliputi data tutor, data penerima, dan data admin. Tetapi saya hanya menjelaskan data tutor saja, karena data penerima dan data admin strukturnya sama dengan kayak data tutor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutor.java. Tutor.java ini disimpan di package model. Public class tutor, string itu variabelnya terdiri dari kd underscore tutor, nm underscore tutor, alamat underscore ktp, alamat underscore domisili, hp, dan email. Selanjutnya yaitu public string get kd underscore tutor, public void set kd underscore tutor itu didapatnya dari insert code getter and setter. Nah, getter and setter itu digunakannya itu sampai public string get email atau public void set email. Selanjutnya yaitu public string select all, string SQL sama dengan select bintang from tutor. Itu artinya semua data itu berdasarkan dari data tutor, tabel tutor. Public string select string SQL sama dengan select bintang from tutor, where nm underscore tutor itu maksudnya datanya itu semua berasal dari tabel tutor berdasarkan nama tutornya. Selanjutnya public string to update itu fungsinya untuk mengupdate atau mengganti data. Public string to delete itu untuk menghapus data, dan selanjutnya public string to insert itu untuk menambah data pada tabel tutor. Semua string SQL ini kita itu taruhnya di model, bukan di server. Tutor servlet.java. Tutor servlet.java ini adanya di package control, dan import-importnya terdiri dari import java.io exception, import java.io print return, import static java.lang.system.out, import java.sql exception, import java.util.logging.level, import java.util.logging.logger, import javax.servlet exceptions, import javax.servlet.http.http-servlet, import javax.servlet.http.http-servlet request, import javax.servlet.http.http-servlet response, import model.tutor. Nah, untuk model tutor ini jangan sampai lupa harus diimport karena data SQL-nya itu adanya itu di model.tutor. Public class tutor servlet extend pesan itu adanya di kelas pesan, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan string
dan string-stringnya itu terdiri dari string aksi sama dengan request.getParameter aksi. GetParameter itu fungsinya untuk mendapatkan nilai dari si aksi. Dan adapun string kd_tutor kode T. Nah, si kd tutor ini mendapatkan nilai dari si kode T. Selanjutnya, string nm_tutor mendapatkan nilai dari nama T. Selanjutnya, string alamat_ktp mendapatkan nilai dari alamat K. String alamat_domisili mendapatkan nilai dari alamat D. String HP mendapatkan nilai dari HP. String email mendapatkan nilai dari email. Tutor var sama dengan new tutor, variabelnya itu terdiri dari kd_tutor, nm_tutor, alamat_tutor, alamat_domisili, HP, dan email. Selanjutnya yaitu string URL sama dengan beranda1.jsp, halaman sama dengan tampil tutor, dan aksi sama dengan simpan. Nah, yang simpannya itu data yang kita simpan otomatis akan menampilkan URL yang sebelumnya. If aksi.utils simpan, out.print, super.process, var to insert URL simpan. Nah, insertnya itu nanti akan berada di si URL yang tadi. Selanjutnya, else if aksi.utils ganti, out.print, super.process, var.to_update, URL ganti. Nah, URL ganti ini adanya nanti di JSP. Else if aksi.utils hapus, out.print, super.process, var.to_delete, URL hapus. Nah, ini juga sama, URL-nya itu nanti ada di JSP. Selanjutnya yaitu ada tutor.jsp. Deklarasi direktif page import control.koneksi, direktif page import java.sql. H1 heading 1 style sama dengan color ff0000 data master tutor. Nah, nanti data master tutornya itu akan berubah warna menjadi merah. From action sama dengan tutor servlet, method post, unsubmit, return validasi input tutor. Nah, validasi ini nanti akan disubmit, maka datanya itu akan menghasilkan data validasi input tutor. Selanjutnya yaitu input type sama dengan hidden, nama aksi, value, parameter aksi. Kode tutor, kelasnya itu from control, type-nya text, name-nya kode T. Nah, kode T ini harus berdasarkan servlet yang sebelumnya tadi dijelaskan. Value, parameter kd_tutor. Selanjutnya nama tutor, kelasnya from control, type-nya text, name-nya nama T, value, parameter.nm_tutor. Selanjutnya alamat KTP, ini menggunakan text area, kelasnya itu from strip control, name-nya alamat K, value parameter alamat_KTP. Rows-nya itu 5, rows-nya itu 30. Selanjutnya alamat domisili. Alamat domisili juga menggunakan text area, kelasnya from control, name-nya alamat D, value-nya parameter.alamat_domisili, rows-nya 5, columns-nya 30. Selanjutnya nomor .hp tutor, kelasnya itu from control, type-nya itu text, name-nya HP. On key press sama dengan return hanya angka even, value-nya itu parameter.hp. Nah, di sini kenapa pakai key press? Karena ketika kita mengetikkan di keyboard, maka yang hanya bisa diketikkan itu hanya angka saja.
Selanjutnya yaitu email tutor, class from control, type-nya text, name-nya email, value parameter.email. Selanjutnya type sama dengan submit, value-nya simpan, kelasnya button. Lalu from action sama dengan method sama dengan post. Di sini itu untuk mencari data tutor, input class sama dengan from control, type-nya text, nama cari, value parameter dot cari. Input type-nya itu submit, value-nya cari, kelasnya sama dengan button. SQL query var sama dengan query tutor, data search sama dengan data search. Select bintang from tutor where, kd underscore tutor, parameter dot cari, nm underscore tutor, parameter dot cari. Nah, data itu berdasarkan dari tabel tutor menggunakan kode tutor sama nama tutor. Selanjutnya tabel ID sama dengan tabel, bordernya 1, widthnya 100%, cell paddingnya sama dengan 0, cell spacingnya 0, tr kelasnya sama dengan hit, kode tutor terdiri dari kode tutor, nama tutor, alamat KTP, alamat domisili, nomor HP tutor, email tutor, dan action. Nah, for each var sama dengan row tutor, itemsnya query tutor.rows index. Nah, query tutor.rows by indexnya itu harus sama dengan kayak yang di atas, karena nanti datanya itu berdasarkan yang di bawahnya, yaitu valid sama dengan top row tutors dan seterusnya. Row-nya itu ada 5 menggunakan array. Selanjutnya yaitu href sama dengan tutor self-read, aksi sama dengan hapus, dan kode T row tutor, dan ini itu URL untuk menghapus. Selanjutnya href beranda 1.csp, halaman sama dengan tampil tutor, dan aksi sama dengan ganti, dan kd underscore tutor rows tutor itu untuk menampilkan URL ganti. Selanjutnya yaitu setting.js. Function hanya angka, EFT varchar kode sama dengan EFT which, EFT.which event.key kode, if char kode 31, char kode 48, char kode 57, return false, return true. Function hanya angka ini hanya berfungsi pada angka saja. Yang bisa diinputkan itu hanya angka saja. Contohnya itu ada di nomor HP tadi. Selanjutnya yaitu function validasi underscore input tutor. Nah, function validasi underscore input tutor itu menampilkan validasi yang belum lengkap atau belum terisi. If from.codet.value sama dengan alert kode tutor masih kosong. Itu tuh yang menampilkan pesan kode tutor itu masih kosong. Terus selanjutnya else if from.namate.value menampilkan pesan nama tutor masih kosong. Selanjutnya else if from.alamat.value menampilkan pesan alamat KTP masih kosong. Else if from.alamat.d.value menampilkan pesan alamat domisili masih kosong, dan else if from.hp.value menampilkan pesan nomor HP tutor masih kosong, dan terakhir else if from.email value menampilkan pesan email tutor masih kosong. Dan kita juga membuat function validasi underscore input penerima dan function validasi underscore input admin. Baik, kita langsung ke tampilan tutornya. Nah, ini tampilan data master tutornya. Untuk melihat lebih lengkapnya, kita langsung ke programnya saja.
Nah, ini ada tampilan berandanya. Kita langsung ke master datanya. Yang pertama yaitu data tutor. Nah, sini kita lihat dulu data yang di bawah. Nah, dan di sini saya akan membuat data baru. Misalnya T0004. Nama tutornya Ayu. Alamat KTP-nya Bogor. Nah, nomor teleponnya, emailnya. Nih. Nah, kita akan menggunakan validasi info tutornya. Di sini kita copy dulu, lalu hapus, dan kita mencoba simpan. Nah, di sini validasi input tutornya sudah berjalan ya. Sekarang kita isi. Selanjutnya yaitu nama tutornya. Kita copy terus kosongin, lalu simpan. Nah, validasi input tutornya sudah berfungsi untuk nama tutor. Selanjutnya alamat KTP. Kita copy dulu, mengkosongkan, dan simpan. Sudah berfungsi juga untuk alamat KTP-nya. Di sini ada bacaan alamat KTP masih kosong. Selanjutnya yaitu alamat domisili. Kita simpan. Sama, sudah berfungsi validasi info tutornya. Nomor telepon, nomor HP tutornya sudah berfungsi juga. Terakhir email. Oke. Copy, disimpan. Sama email tutornya juga. Email tutor juga, validasi input tutornya juga sudah berfungsi. Nanti sudah berfungsi semua ya. Lalu kita simpan data. Data berhasil disimpan. Di sini sudah ada T004 Ayu, nama tutornya Ayu, alamat KTP-nya Bogor, alamat domisili Bogor, nomor HP tutor, sama email tutor. Di sini kita akan mencoba mengedit. Kita edit alamat KTP-nya menjadi Bekasi. Dan alamat domisilinya juga Bekasi. Kita simpan. Data berhasil diganti. Kita lihat. Sudah berganti menjadi Bekasi. Lalu kita akan mencoba aksi hapusnya. Kita hapus. Dan data berhasil dihapus. Kode tutor T004 sudah tidak ada, berarti sudah berhasil dihapus ya. Selanjutnya kita langsung ke data penerima. Di sini saya tidak akan membuat data baru, tapi saya akan mencari data penerima yang sudah ada. Kita cari P001. Cari. Dan hanya menampilkan
P001, nama penerimanya Ilustari, alamat penerimanya Senang Barang, nomor teleponnya sekian-sekian, dan email penerimanya sekian-sekian. Kita mencoba untuk mengedit ya. Alamat penerimanya kita kita ganti jadi Gunung Batu. Kita simpan. Data berhasil diganti. P001, alamat penerimanya berganti jadi Gunung Batu. Sekarang kita tampilkan aksi untuk hapusnya. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Kode penerima P001 sudah tidak ada. Itu artinya datanya sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke data admin. Kita membuat data admin baru. A003, nama adminnya Hana, alamatnya Gunung Batu, nomor teleponnya ini. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Dan kode admin atas nama Hana sudah tersimpan ya, sudah bisa ditambahkan. Oke, baik, untuk penjelasan data masternya sudah selesai ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi. Untuk transaksinya, di sini ada daftar hadir, kemudian ajuan anggaran, sertifikat pembayaran. Di dalam sertifikat pembayaran di sini ada potongan, kemudian ada penyerahan anggaran. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai sertifikat pembayaran saja, karena untuk daftar hadir, ajuan anggaran, dan penyerahan anggaran untuk strukturnya itu hampir sama, beda di filenya saja dan juga beda di modelnya. Untuk model daftar hadir, ajuan anggaran, penyerahan anggaran itu hampir sama seperti di master data. Langsung saja ke pembahasan sertifikat pembayaran. Di sini ada sertifikat pembayaran .japa. Sertifikat pembayaran .japa ini berada di package model. Di sini ada public class sertifikat pembayaran, string variabelnya ada kode proyek, KD underscore ajuan, NM underscore pekerjaan, prosentase underscore pekerjaan, nilai underscore pekerjaan, uang underscore muka, PPN, PPH underscore 23, termin underscore 1, termin underscore 2, termin underscore 3, termin underscore 4, sub, total terbilang, KD underscore admin, kemudian public sertifikat pembayaran. Kemudian di sini public sertifikat pembayaran, string variabelnya hampir sama seperti yang di atas, yang di sini. Untuk deklarasinya ini juga sama. Kemudian untuk public string get KD underscore project, dan juga yang di bawahnya public void set KD underscore project, string KD underscore project. Di ini tuh merupakan getter dan setter. Kita tinggal insert saja, kemudian pilih getter and setter, kemudian pilih semua. Untuk metode getter and setternya di sini sampai yang KD underscore admin yang di bawah ini merupakan SQL-nya, tapi di sini hanya SQL untuk select all dan select saja. Untuk select all ini di sini perintah SQL-nya atau string SQL-nya select bintang from sertifikat pembayaran.
Berarti ini menampilkan semua data dari tabel sertifikat pembayaran. Yang di bawahnya public string select string SQL select bintang from sertifikat pembayaran where pada proyek. Jadi di sini menampilkan semua data dari sertifikat pembayaran berdasarkan kode proyeknya. Untuk selanjutnya ada servletnya. Nama servletnya itu servlet sertifikat.java. Ini berada di package control. Kemudian di sini ada importnya. Ada import java.io, io exception, import java io printer writer, java.sql.bintang, java.utillogging level, java utillogging.logger, java servlet exception, java servlet http servlet, java servlet http servlet request, java servlet http servlet respond, dan jangan lupa di sini ada model sertifikat pembayaran harus diimport yang sebelumnya sudah dibahas. Kemudian di sini ada public class servlet certificate extend http servlet. Kenapa di sini tidak extend ke pesan? Karena pesannya langsung di servletnya. Di sini ada data telah ditambah, jadi kita nggak extend ke pesan. Kemudian di sini ada deklarasi, sertifikat pembayaran, new sertifikat pembayaran. Kemudian koneksi, new koneksi, prepare statement, PSTMT sama dengan 0. Integer result sama dengan 0. Selanjutnya ada string aksi, request get parameter aksi. Get parameter ini untuk mengambil nilai dari si aksi ini. Aksinya ini apa? Ada di sini kita ada dua aksinya, ada insert dan juga ada delete. Di sini untuk case insertnya di sini request.get parameternya kode P. Jadi di sini mengambil nilai dari kode P, kode AJ, nama, prosentase, nilai, PPN, PPH23, 1, kemudian 2, 3, 4, sub, total terbilang, dan yang terakhir kode A. Terus yang selanjutnya ini, PSTMT code con prepare statement, insert into sertifikat underscore pembayaran. Jadi di sini untuk insertnya ke dua tabel, jadi ke tabel sertifikat pembayaran dan juga ke tabel potongan. Jadi di sini memasukkan data ke dalam tabel sertifikat pembayaran dengan nilainya atau values-nya ini. Kode proyek, kode underscore proyek, kode underscore ajuan, nm underscore pekerjaan, prosentase underscore pekerjaan, nilai underscore pekerjaan, sub, total, terbilang, kode underscore admin, result, sama dengan PSTMT execute update. Terus untuk yang keduanya ini, PSTMT sama dengan con prepare statement, insert into potongan values. Jadi di sini memasukkan ke dalam tabel potongan dengan nilai yang diambil yaitu kode underscore proyek, uang muka, PPN, PPH underscore 23, termin underscore 1, termin underscore 2, termin underscore 3, termin underscore 4, dan yang terakhir itu sub. Kemudian di sini ada result, pstmt.execute update if result lebih dari 0, dia itu out print in, jadi dia akan mencetak. Jika berhasil di insert, dia akan menampilkan pesan yaitu data telah ditambah. Document.location ke beranda 1.jsp halaman sertifikat, dan ini script. Kemudian break untuk akhir codingannya. Kemudian yang ini ada case delete-nya. Untuk aksi delete-nya di sini sertifikat pembayaran .set kode underscore proyek request get parameter. Jadi di sini mengambil nilai dari kode P.
PSTMT sama dengan con prepare statement delete a dot bintang B dot bintang from sertifikat pembayaran A potongan B where A kode underscore proyek. Jadi di sini mendelete semua data dari tabel sertifikat pembayaran dan juga dari tabel potongan berdasarkan kode proyeknya. Di sini kemudian ada result sama dengan PSTMT execute update if result lebih dari 0, outprint-nya apa yang dicetak itu data telah dihapus. Jadi misalnya aksinya ini berhasil, aksi delete-nya berhasil, dia akan menampilkan pesan data telah dihapus. Dan dokumen location-nya ke beranda1.jsp halaman sama dengan sertifikat script break default. Untuk L di sini itu perintah untuk perintah jika salahnya, jika tidak bisa jika pas insertnya itu ada yang salah atau delete-nya ada yang salah, dia akan mencetak atau outprint-nya itu gagal eksekusi. Dan dokumen location-nya ke beranda1.jsp halaman sama dengan sertifikat script. Untuk selanjutnya itu ada JSP-nya. Di sini nama filenya sertifikat pembayaran.jsp. Nah, di sini ada directive fetch-nya. Ada beberapa direktif. Ada directive fetch import java.sql result set. Kemudian ada fetch import java SQL exception, import control.koneksi. Jadi untuk terhubung ke koneksi atau ke database-nya. Kemudian jangan lupa di sini juga import model.ajuan anggaran, model.admin, model.sertifikat pembayaran. Kenapa dicantumkan model.ajuan anggaran dan model adminnya? Karena di sini kita akan memanggil nilai atau field yang ada, nilai yang ada di ajuan anggaran dan juga yang ada di admin. Kemudian import java.util.date di sini untuk agar kita nanti bisa membuat tanggal otomatis. Kemudian ada paste content type tag /html encoding utf strip 8. Kemudian di sini ada scriptnya. Yang di sini itu java.util.date waktu sama dengan new java.util.date. Ini untuk pembuatan tanggal otomatisnya. Di sini dideklarasikan terlebih dahulu ada integer tanggal sama dengan waktu.get date, integer tahun, waktu.get-year plus 1900, integer bulan, waktu.get month plus 1. Kemudian untuk string tanggalnya di sini ada tahun plus bulan plus tanggal. Kemudian di sini untuk deklarasi sertifikat pembayaran sama dengan new sertifikat pembayaran. Kemudian ajuan anggaran sama dengan new ajuan anggaran. Kemudian admin sama dengan new admin. Ini untuk result set key area ajuan sama dengan null, result set key area admin sama dengan null, string kode P sama dengan null. Nah, untuk yang di sini, yang di bawahnya ini, untuk penomoran otomatis di sini ada perintahnya string SQL select max right kode underscore project, 3 from sertifikat underscore pembayaran. Berarti di sini kan kode proyeknya ada size-nya 5. Jadi di sini untuk penomorannya dari kanan ke 3. Jadi misalnya di sini kan kita contohnya kode P-nya SP001. Jadi untuk penomorannya setelah SP. Dan di sini untuk penambahan nomornya. Untuk misalnya di sini rs.getInteger 1 plus 1, nanti di sini akan otomatis bertambah jadi SP002. Untuk selanjutnya di sini ada HTML head title sertifikat pembayaran.
Ini tuh judul yang ada di bar web browsernya. Kemudian ini untuk judul di formnya memakai H1 atau heading 1 dengan style color itu FF0000. Ini itu warna merah. Kemudian sertifikat pembayaran. Jadi si sertifikat pembayaran ini judulnya akan berwarna merah. Tabel border sama dengan 0. From action menuju terserpas sertifikat, metodenya post. Di dalam form ini apa yang dibuat yaitu ada kode proyek, kode ajuan, nama pekerjaan, presentasi pekerjaan, nilai pekerjaan, dan juga ada potongan. Di sini ada uang muka, PPN, PPh 23, termin 1, termin 2, termin 3, termin 4, subtotal potongan, total terbilang, dan juga yang terakhir itu kode admin yang dicetak. Nah, di sini untuk codingan inputnya itu hampir sama. Di sini ada input class sama dengan from control, type, text, name-nya, kode V, value, kode V. Jadi untuk kelas from control ini merupakan kelas dari Bootstrap yang merupakan template yang kita gunakan. Kemudian nama kode V ini itu sebuah nilai. Penamaan ini harus sama seperti yang ada di Serpet. Kemudian ini ada kode ajuan, select class from control, name kode aj. Dan di sini ada pilih kode ajuan. Terus ada script di sini untuk mengambil data dari tabel ajuan anggaran. Untuk codingannya rs sama dengan con stmtest execute query select bintang from ajuan anggaran, menampilkan data dari tabel ajuan anggaran while rx next ajuan anggaran dot set kode underscore ajuan rs get string kode underscore ajuan. Jadi di sini yang diambil nilainya hanya yang kode underscore ajuan, kode ajuannya saja. Kemudian di sini ada option value, ajuan anggaran, get kode underscore ajuan anggaran dot get kode underscore ajuan untuk mencetak kode ajuannya. Kemudian ada nama pekerjaan, input class from control, type text, nama, name nama, value, parameternya nama underscore pekerjaan, presentasi pekerjaan, input classnya from control, type text, namanya, presentase, value-nya parameter presentasi underscore pekerjaan. Kemudian ada nilai pekerjaan, input classnya from control, type text, name nilai, ID-nya nilai, ID di sini untuk terhubung di setting JS, on key press sama dengan return hanya angka, event di sini pada saat apa? Pada saat kita mengetikkan di keyboard kita. Jadi ketika diketikkan hanya angka saja yang bisa diketik. Kemudian uncube sum potongan. Untuk uncube sum potongan di sini untuk perhitungan potongan yang JS. Kemudian di sini ada TR Elegant Center, TD Cost Plan 5, H3 itu heading 3 potongan. Jadi di sini untuk potongannya ada uang muka, input class, from control, type text, name, ID on key press. Di sini untuk uang muka sampai termin 4 kita pakai on key press, return hanya angka untuk validasi angkanya. Validasi hanya angka, jadi untuk pengetikannya hanya bisa di input angka saja. Kemudian ini juga sama, menggunakan oncube sum potongan dari uang muka sampai termin. Jadi di sini nanti ada perhitungannya di setting JS. Kemudian ada subtotal potongan, input class from control, type text, name sub, ID sub, read only, sama dengan read only, uncube sum potongan. Jadi subtotal ini nanti di perhitungannya dari penjumlahan uang muka sampai dengan termin 4. Dan di sini hanya bisa dibaca
Kemudian ada total, class from control, type text, name, total, ID-nya total. Sama di sini juga read only sama dengan read only, jadi hanya bisa dibaca. Kemudian terbilang, input class from control, type text, name-nya terbilang, parameternya terbilang, kemudian kode admin. Di sini hampir sama dengan kode ajuan, kita mengambil nilai dari tabel admin. Jadi di sini ada perintahnya select bintang from admin. Cuman bedanya di sini kita mengambil nilainya dari tabel admin hanya kode underscore admin dan nm underscore admin. Jadi ada dua kode sama namanya. Kemudian di sini ada untuk pencetakannya admin.get kode admin, admin.get kode admin, kemudian admin.get nm underscore admin. Kemudian ini untuk button insert dan button cancelnya, type-nya submit untuk value insert, type preset untuk value cancel. Jadi nanti setelah diklik insert, nanti dia akan terhubung ke servlet sertifikat. Selanjutnya di sini ada tabel ID, tabel border sama dengan 1, width-nya atau lebarnya 80%, cell padding sama dengan 0, cell spacing sama dengan 0. Kemudian di dalam kemudian di sini kan pembuatan tabel. Di dalam tabel ini apa yang dibuat, ada kode proyek, kode ajuan, nama pekerjaan, presentasi pekerjaan, nilai pekerjaan, subtotal, total, terbilang, kode admin, dan aksi. Selanjutnya di sini ada pemanggilan datanya. Ada rs sama dengan con stmt execute query select bintang from sertifikat underscore pembayaran. Jadi di sini menampilkan semua data dari tabel sertifikat pembayaran, while rx.next outprint apa yang dicetak di sini. Di sini tuh yang dicetak ada 9 karena di dalam sertifikat pembayaran filenya ada 9, jadi kita di sini cetak semua. Dan di sini ada aharet beranda 1.jsp halaman potongan dan kode P rs get string 1 target blank. Jadi ketika si kode proyek ini diklik, nanti dia akan ke halaman potongan. Jadi nanti dia akan menampilkan potongannya. Kemudian untuk yang di bawahnya ini ada aharet server sertifikat aksi delete dan kode P rs get string 1. Jadi ini untuk aksi delete-nya nanti akan terhubung ke server sertifikat untuk hapus, untuk button hapusnya. Kemudian ini ada tag akhirnya, ada tabel from body HTML. Selanjutnya ini ada setting JS, ini untuk perhitungannya memakai function sum potongan. Di sini dideklarasikan terlebih dahulu variabelnya, ada var text nilai value untuk dokumen get element by ID nilai value. Jadi di sini untuk text nilai value ID-nya nilai, untuk text first number value ID-nya untuk text second number value ID-nya ppn. Di sini text third number value ID-nya pp23, text fourth number value ID-nya 1, kemudian text fifth number value ID-nya 2, text sixth number value ID-nya 3, text 7 number value ID-nya 4. Kemudian ini yang terakhir ini ada var result 1 dan juga var result 2. Ini yang pertama itu untuk penjumlahan dari yang si text first number value sampai ke text 7 number value. Jadi nanti ini dijumlah. Kemudian if is non result 1 dokumen get element by ID sub. Jadi si penjumlahan ini sama dengan result 1, jadi akan disimpan ke
ke ID sub, yaitu sub potongan. Kemudian untuk par result 2 itu pengurangan dari passplot teks nilai value dikurangi result 1. Jadi dari sini, dari teks nilai value yang ID-nya nilai nanti dikurangi dengan result 1 atau ID-nya sub, jadi nilai dikurangi sub. If is non-result 2, dokumen get element by ID total. Jadi nanti pengurangan ini akan ditaruh di ID total. Jadi otomatis nanti pas di total muncul nilainya. Nah, ini untuk codingan potongan .csp-nya. Di sini ada deklarasi fake importnya, Java SQL result set, control.koneksi, dan juga model.sertifikat pembayaran. Karena potongan tidak memiliki model, jadi kita pakai yang di sertifikat pembayaran. Kemudian sertifikat pembayaran, new sertifikat pembayaran, .set kode underscore project request get parameter kode P, jadi yang diambil nanti kodenya yang dipanggil. Kemudian result set RL sama dengan null, koneksi con sama dengan new koneksi. Kemudian di sini ada scriptnya. Ini akhir dari scriptnya. Kemudian di sini ada pembuatan tabel. Di dalam tabel potongan ini apa yang dibuat yaitu kode proyek, uang muka, PPN, PH23, termin 1, termin 2, termin 3, termin 4, dan yang terakhir potongan. Di sini kenapa tidak ada aksi? Karena aksinya sudah ada di sertifikat pembayaran. Jadi pas ketika misalnya di sini di delete, akan otomatis yang potongan juga akan terdelete. Nah, di sini ada script untuk pemanggilan datanya. RS sama dengan code stmt execute query select bintang from potongan where kode underscore project sertifikat pembayaran .get kode underscore project. Jadi di sini akan menampilkan data potongan berdasarkan kode proyek. While rs next outprint in, di sini apa yang dicetak? Jadi di sini ada 9 yang dicetak karena di tabel potongan juga ada 9 field, jadi kita di sini akan menampilkan semuanya yang ada di tabel potongan. Dan ini untuk tampilan sertifikat pembayarannya. Di sini ada untuk from inputnya. Jika di insert nanti tabelnya seperti ini. Jika nanti kode proyeknya diklik, nanti dia akan ke halaman potongan. Tampilannya seperti ini. Ini untuk tabel potongan untuk kode SP001. Oke, baik, ini kita ke NetBeans-nya. Untuk melihat programnya kita run dulu. Masih loading. Nah, ini tampilan programnya. Kita akan melihat ke transaksi. Di sini ada daftar tutor, kita ke daftar tutor terlebih dahulu. Daftar hadir tutor. Oke, di sini kita akan input kodenya, misalnya KA003. Kita pilih yang ini 003, kemudian misalnya materi 3, keterangannya hadir, kita tambah
Data berhasil ditambah. Di sini ada aksi hapus, kita coba hapus. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya ke transaksi ajuan anggaran. Misalnya di sini sudah ada datanya sampai 6. Ini kita input yang udah langsung muncul, kode otomatisnya AJ007. Misalnya di sini sifat ajuannya urgent. Peruntukan anggarannya misalnya beban gaji. Tanggal ajuannya kode otomatis, udah otomatis tanggalnya. Misalnya detail penggajiannya penggajian karyawan di sini untuk jumlah yang diajukan misalnya 4.400.000 kita tambah, data berhasil ditambah. Oke, di sini udah ada AJ007. Kita langsung ke transaksi sertifikat pembayaran yang telah dibahas. Di sini kode proyeknya SP007. Misal kita pilih yang tadi, yang AJ007, misalnya nama pekerjaannya proyek 7. Misalnya persentase pekerjaannya 50. Nilainya 25 juta. Kemudian di sini uang mukanya misalnya 5 juta. Untuk PPN-nya kita input 500. PPh 23-nya 100. Untuk termin satunya misalnya 5 juta, untuk termin keduanya 5 juta, untuk termin ketiga 5 juta, untuk yang keempat kita nolkan saja. Nah, di sini udah otomatis muncul angkanya karena kan kita pakai setting JS sama potongan. Jadi yang ini uang muka sampai termin 4 dijumlahkan jadi 20.600.000. Kemudian dari nilai pekerjaan yang 25 juta dikurangi subtotal jadi 4.400.000. Di sini kita input terbilangnya 4.400.000 rupiah. Nah, kita pilih kode adminnya yang ini, yang A001. Kita insert. Data berhasil ditambah. Nah, di sini udah ada SP007 yang tadi 4.400.000 rupiah. Nah, di sini kita coba klik SP007-nya, dia akan ke halaman potongannya yang telah tadi kita input di sini. Jadi di sini SP007 totalnya 20.600.000 dari SP007. Kemudian yang terakhir ada penyerahan anggaran. Nah, di sini kita pilih proyeknya. Misalnya yang ini, yang terakhir tadi kita input, SP007, proyek 7. Kita pilih penerima. Misalnya di sini P003. Coba kita sini. Soalnya dia udah ada, jadi kita harus buat dulu, coba ya. Penerimanya. Di sini P006, P007 misalnya di sini. Ini di sini Bogor.
Nah, kita ke penyerahan anggaran yang tadi. Nah, tadi kita pilih proyeknya terlebih dahulu, SP007, kita pilih penerimanya, misalnya ini. Kemudian detailnya misalnya gaji. Di sini nilai rupiahnya udah muncul, diambil dari sini, dari SP007. Tadi totalnya 4.400.000. Kita tambah. Data berhasil ditambah. Oke, udah masuk datanya. SP007, kode penerima P007. Nilai rupiahnya 4.400.000. Tanggalnya 2020 06.30. Gaji. Untuk detailnya gaji, kemudian aksinya bisa dihapus. Untuk transaksi selesai. Di sini saya akan melanjutkan materinya untuk laporan. Untuk laporannya yang dibuat itu laporan cash flow management. Untuk yang pertama itu ada desain laporan. Untuk desain laporan ini dibuat di JRXML. Untuk titelnya itu ada logo, ada lokasi sama judulnya. Untuk page headernya itu ada bulan dan tahun. Untuk di detail 1 itu ada kode proyek, nama penerima, tanggal, detail, nama rupiah. Untuk di summary-nya itu ada total. Untuk cetak laporan cash.jsp-nya itu direct type page, terus doc type HTML, hide, meta, titelnya JSP page. Untuk body-nya H1 itu heading 1, tampilkan laporan cash flow management berdasarkan bulan dan tahun. Untuk form action-nya menuju tampil labcash.jsp, lalu masukkan bulan. Untuk select name, select itu yaitu pilihan, name bulan, ID-nya bulan. Untuk option value-nya, option value 1, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Untuk masukkan tahunnya, select name, tahun, ID-nya tahun. Untuk option value-nya 2020, 2021 sampai 2029. Select BR, input type-nya button, input type-nya submit, value-nya tampil. Ini untuk membuat button tampil. Home, body, HTML. Yang selanjutnya itu tampil labcash.jsp, interpage, import, control.koneksi, japa.io bintang, japa.until bintang, japa.sql bintang, net.sf.jasperreport.engine bintang, net.sf.jasperreport.view.jasperview, japax, .servlet respond, content type, doc type HTML, head, meta, title, laporan cash flow management, head body, koneksi con, new koneksi, in bulan, integer.first-in, request.get parameter bulan. Ini untuk mencari nilai di bulan. In tahun, integer.first-in, request.get parameter tahun. Ini untuk mencari nilai di tahun. File report file, new file, application.get real path, laporan atau labcashflow.jasper. Ini untuk laporannya disimpan, untuk laporan cashflow.jasper-nya disimpan di laporan. Map parameter, new hash map, parameter.put bulan,
parameter.put tahun. Ini untuk parameternya dibuat dua. Yang pertama bulan, yang kedua tahun. Untuk byte-nya JSPerRun manager.run report to PDF, report file.getPath parameter. Untuk respond.setContentType application atau PDF. Jadi untuk laporannya dibuat ke PDF. Respond.setContent ledge bait.ledge servlet outstream respond outstream write outstream.flash outstream.close body HTML. Ini untuk tampilan cetak laporannya seperti ini. Lalu untuk tampilan laporan cash flow manajemennya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di NetBeans. Ini untuk berandanya sudah di-run, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ke laporan cash flow manajemen. Untuk tampilkan laporan cash flow manajemen berdasarkan bulan dan tahun, masukkan bulannya, itu ada pilihan dari Januari sampai Desember. Kita akan tampilkan bulan Juni, untuk tahunnya tahun 2020. Ini untuk laporan cash flow manajemennya. Tampilannya seperti ini, ada kode proyek, nama penerima, tanggal, detail, nilai rupiah. Untuk totalnya itu 44 juta. Baik, untuk presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.